tidak lama ya, paling 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Luar biasa. Lagi dulu can nyarapnya, kurang tarik. Yang sebelah utara juga kayaknya belum sarapan nih. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan. Siswa-siswi SD Negeri Kedung Kencana yang baik hati, anak-anak hebat, anak-anak soleh yang Bapak banggakan. Yang berdiri, yang ngobrol berdiri ya. Komitmen nih, gak boleh ngobrol. Siap? Oke, tepuk diam dulu deh. Tepuk diam. Diam. Mulai ya, jangan ngobrol. Oke. Di kelas 6 Bapak kemarin membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu beriman kepada qada dan qadar? Rukun iman yang ke-6. Qada. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Rizki kita, usia kita, jodoh kita sudah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz ya. Sudah tertera ya. Jodohnya, rizkinya, kekayaannya ya. Kemudian apalagi kebahagiaannya, kesengsaraannya, ujiannya sudah ada dalam kitab di Lauhul Mahfuz ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi tentang qada dan qadar ya? Terutama kita nih lagi belajar nih qada dan qadar. Qada mah catatan Allah, ketetapan Allah di zaman ajali. Nah, yang qadarnya apa? Qadar takdir, ketetapan Allah saat ini kejadian sekarang namanya takdir ya. Takdir terbagi dua ya, Neng. Terbagi berapa takdir? Dua. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diusahakan. Contohnya apa? Contoh takdir mu'alaq ya, yang tadinya nggak bisa baca Iqra, belajar terus sehingga bisa baca Iqra. Itu namanya takdir mu'alaq yang dapat diusahakan. Tapi awas ya, bisa terjadi saja takdir mubram. Terus diajar angger itu bisa itu bisa terjadi takdir mubram ya. Takdir mubram apa? Takdir yang tidak dapat diusahakan. Contohnya apa? Jenis kelamin kita, laki-laki ataupun perempuan gak bisa nawar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi contoh takdir mubram, kematian. Kita tidak mau diajukan dan tidak mau dinanti-nantikan. Ketika sudah datang, maka kita tidak bisa menghindar ya. Kemudian apalagi? Contoh lagi takdir mubram, musibah, bencana. Sering terjadi ya, kita lihat di YouTube, di televisi, terjadi tsunami. Itu tidak bisa dihindarkan. Itu namanya takdir mubram. Ulangi, takdir terbagi berapa? Gibran.
dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kita belajar di sekolah, takdir apa ini? Sedang mengikuti takdir apa? Takdir mu'allaq ya, takdir yang dapat diusahakan. Semuanya sedang berproses ya, sedang berproses menuju mencari ilmu. Targetnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditarget untuk bisa ya, karena kewajibannya saja hanya untuk mencari ya. Apa dalilnya? Utlubul thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Telah diwajibkan atas kamu untuk mencari ilmu atas orang-orang Islam ya. Jadi tidak wajib bisa seharusnya ya, karena ini targetnya saja disuruh untuk mencari, berproses. Nah, ketika mencari mau bisa mau enggak ya, tapi insya Allah 70% pasti bisa ya. Ya, yang segera, yang baru gabung segera duduk. Nah, sehubungan belajar, proses belajar itu adalah takdir mu'allaq, takdir yang dapat diusahakan, maka kita harus rajin belajar, rajin dengan sungguh-sungguh, mempunyai fokus ya. Kita harus memiliki visi, cita-cita. Cita-cita kita harus menjadi apa nanti ke depannya. Cita-citanya punya tidak? Gibran punya cita-cita enggak? Gibran, Azka punya cita-cita? Harus ya, kita harus punya cita-cita. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Agar apa? Agar kita punya visi, punya misi ke depannya, belajar mau jadi apa ya. Oke, tepuk diam dulu, tepuk diam. Tidak ngomong. Diem dulu, kelas 1 ribut aja nih ibu-ibu nih. Oke, terima kasih yang sudah diam. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kesuksesan dalam belajar itu ada 3 Neng. Ada berapa? Ada 3. Ini harus didukung nih 3 faktor ini. 1, al-muta'allimi, kesungguhan siswanya, kesungguhan orang yang belajarnya harus sungguh-sungguh. Kita di sekolah nggak bawa HP, di rumah main HP-nya harus dibatasi. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Sehari bolehlah 1,5 jam. Kira lebih dari 1,5 jam itu sudah overdosis, itu harus berhenti ya. Harus belajar yang lain ya. Mainnya jangan di dunia maya saja, di dunia nyata juga harus tetap bersinggungan ya, membantu orang tua. Kemudian apalagi? Mencuci, menyapu rumah, beberes rumah harus dilaksanakan ya. Belajarnya juga, PR-nya dikerjakan dulu. Nah, ini kesungguhan kamu di rumah mempengaruhi proses belajar kita di sekolah. Yang kedua, faktor yang kedua yang bisa mensukseskan belajar kita yaitu wal ustadz, guru ya, sistem sekolah nih. Oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Guru, kalian sudah difasilitasi belajar ya, sehingga kalian harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga visi misi kalian, cita-cita kalian bisa tercapai di masa depan. Yang ketiga, wal ab, bapak ya, orang tua juga harus mendukung nih. Barangkali yang lihat YouTube ya, mendengarkan omongan ini ya, ceramah Pak Guru, orang tua harus mendukung. Mendukung dalam hal apa? Mendukung dalam segi pembiayaan. Barangkali ada biayanya ya, beli bajunya, beli bukunya, apalagi beli sepatunya dan lain sebagainya. Mendukung ya.
Ketika anaknya malas disuruh berangkat ke sekolah. Mendukung pembiayaan. Yang ketiga yang tidak lebih hebatnya lagi adalah mendoakan kita semua. Didoakan sama ayah ibunya, ya. Agar apa? Agar futuh, terbuka pikirannya, ya. Yang tadinya kurang baik menangkap pikirannya, sehingga ketika didoakan lebih futuh, lebih terbuka, lebih hebat lagi daya nalarnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Guru. Kesimpulannya ada 3 faktor kesuksesan belajar. Yang pertama, kesungguhan siapa? Kesungguhan al-muta'allim, kesungguhan siswanya. Sungguh-sungguh tidak nih di rumahnya belajar, jangan sampai main HP terus, ya. Yang kedua, kesungguhan ustadznya, gurunya, sistemnya. Insya Allah kita sistemnya sudah mulai membaik nih. Mudah-mudahan kita bisa bisa memaksimalkan belajar kita di sekolah di SD Kedung Kencana 1 ini dengan maksimal. Yang ketiga yaitu faktor orang tua. Orang tua juga harus mendukung dalam daya dukung. Kedua, biaya. Yang ketiga, dukungan doa untuk kita semua sebagai anak didiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nyanyi dulu semua profil pelajar Pancasila. Apa terakhirnya? Kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis, sekali lagi belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis, dereng deng 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 dreng. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditunggu oleh para pedagang. Istirahat dulu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.